Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fazria Zahra. Saya dari Prodi PAI akan menjelaskan tentang biografi Wali Songo. Yaitu, adapun sejarah Wali Songo tuh, kata Wali Songo, kata yang mirip diperhitungkan, yaitu wali sana. Kata Wali Songo terdiri dari atas dua kata dan songo. Di sini kita melihat adanya perpaduan dua kata yang berasal dari pengaruh budaya yang berbeda. Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu pengaruh Al-Quran. Di sini kita melihat adanya perpaduan dua kata yang berasal dari pengaruh budaya, yaitu daerah Jawa. Jadi, dari segi kata, Wali Songo merupakan interrelasi dari pengaruh dua kebudayaan. Dalam bahasa Jawa Kawi, wali adalah walia atau widya. Namun, kata ini tidak digunakan. Kata Wali Songo dalam pandangan yang lain merupakan sebuah perkataan majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata Wali Songo berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk dari waliullah, yang berarti orang yang dicintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan songo berasal dari bahasa Jawa, yang berarti 9. Dengan demikian, Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang dicintai dan dicintai Allah. Adapun penjelasan dari tokoh-tokoh Wali Songo, yaitu yang pertama, Sunan Gresik, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki. Dia adalah seorang ahli tata negara yang diulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 di 4 Masehi, jauh sebelum beliau datang. Islam sudah ada walaupun sedikit. Ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang nisannya bertulis tahun 1082 di Gresik. Beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali Songo yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Beliau wafat di Gresik tahun 882 Hijriah dan 1419 Masehi. Yang kedua, Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang dimana istrinya bernama Dewi Cadrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Di antara pemuda yang dididik itu tercatat antara lain Raden Paku, yaitu Sunan Giri, Raden Fatah, Sultan pertama Kesultanan Islam Bintoro di Demak, Raden Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel sendiri dan dikenal sebagai Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Menurut Babak, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Bahkan istri pun berasal dari kalangan istana Raden Fatah. Putra Prabu Bawijaya, Raja Majapahit, menjadi murid Ampel. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dia yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Yang ketiga, Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sakardadu, putra Menak Samboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepas dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu di Demak. Ia adalah wali yang aktif ikut merancang berdirinya
negara itu serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Yang kelima, yaitu Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Sarifuddin. Ada sumber yang lain mengatakan namanya itu adalah Raden Kasim, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Jadi Raden Kasim itu adalah saudaranya Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Raden Kasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dan Tuban. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Sahid. Beliau putra Raden Sahur, putra Tembagu Wilatika Adipati Tuban. Raden Sahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, sehingga dia mencari makan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya, tapi ketahuan ayahnya, sehingga dihukum, yaitu tangannya dicabuk 100 kali sampai banyak darahnya dan diusir. Setelah diusir, selain mengembara, ia bertemu orang berjubah putih. Dia adalah Sunan Bonang. Yang selanjutnya, yang ketujuh, Sunan Kudus, yaitu Jafar Sadid. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, hadis, dan tafsir, serta logika. Karena itulah di antara Wali Songo, hanya ia yang mendapat julukan Wali Al-Im, yaitu wali yang luas ilmunya. Dan karena keluasan ilmu, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah di Nusantara. Yang kedelapan, yaitu Sunan Muria, Raden Umar Said, yaitu salah seorang wali Songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, yaitu 18 km di sebelah utara kota Kudus sekarang. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah, yang dimana salah seorang dari Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat, yang juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama asli Syarif Hidayatullah dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Setelah selesai menuntut ilmu, pada tahun 1470 dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Materi selanjutnya itu peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Yaitu sejarah Wali Songo berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamiyah di Tanah Jawa. Sukses gemilang perjuangan para wali ini tercatat dengan tinta emas, dengan didukungnya penuh oleh Kesultanan Demak Bintaro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, perdesaan, dan pegunungan. Islam benar-benar menjadi agama yang mengakar. Para wali ini mendirikan masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat mengajar agama. Yaitu adapun peranan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, yaitu yang pertama sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerah masing-masing. Yang kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya.
Yang ketiga, sebagai orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Yang kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebaran masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Yang keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada muridnya. Yang ketujuh, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Yang kedelapan, sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Nah, dan itu pun berkat kepeloporan dan perjuangan Wali 9 itu. Itulah maka agama Islam menyebar luas ke seluruh Pulau Jawa, bahkan ke seluruh daerah Nusantara. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.